Kamu yang sudah menyatakan DNA kamu benar, coba minta ke nagoba-nagoba di seluruh dunia, bisa nggak kamu dianggap Sayyid dengan DNA kamu? Nggak akan diterima, nggak akan diterima, gitu loh. Kenapa? Karena memang tidak ada DNA itu menjadi alat untuk menetapkan nasab. Jauh, jangan mau digoblok-goblok. Habib Taufik Asgab sebagai ketua Rabithah yang ada di Pasuruan, Taufik Asgab saya tantang tes DNA, tes DNA. Goblok. Para ulama ahli nasab sepakat tes DNA di dalam mengisbat suatu nasab hukumnya haram. Untuk mengisbat nasab ya haram. Selain itu diperbolehkan. Saya tetap menuntut pada Rizik Bahar Taufik tes DNA. Saya tidak akan pernah mundur. Saya sudah berjanji demi rakyat Indonesia, demi NKRI, demi Wali Songo. Lo bikin pasukan berani mati, gua bikin pasukan berani matiin. Kok begitu, Beb? Kesian. Ada pasukan berani mati, kalau nggak dimatiin kan kesian. Kita bikin pasukan berani matiin, setuju? Siap bela ulama, siap bersama habaib, siap dukung Ba'alwi, siap sikat bekal-bekal nasab. Takbir. Rizik, katanya antum mau bikin pasukan berani mati. Pasukan berani matiin. Ayo buktikan. Jangan asal keluar-keluar. Jelas, saya Haji Lukman Melirang Bunga Kabupaten Gresik nantang dengan terang-terangan buat kamu Rizik sama Bahar. Jangan cuma keluar-keluar. Ada satu ustadz telepon saya, ini ustadz sahabat saya, Bang Haji, Habib Rizik minta telepon antum nih, kasih nggak? Kasih, nih bilang, kasih. Dia mau telepon antum nih, dia mau tegur ente nih Bang Haji. Dia bilang, emang siapa dia mau negur gue? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku semuanya yang ada di seluruh penjuru bumi tentunya, yang mengerti bahasa saya dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun. Salam persaudaraan. Untuk sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, saudara-saudaraku semuanya, baik yang membenciku dan yang mencintaiku, kalian semua adalah saudaraku. Baik teman-teman, untuk menonton video ini jangan di skip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video dari Pak Haji Muhammad. Beliau berasal dari Situ Bondo, Jawa Timur, di mana dalam video tersebut beliau menantang 3 Habib besar untuk melakukan tes DNA. Yang pertama, Habib Taufik Asgab sebagai ketua Rabithah Alawiyah. Yang kedua, Habib Rizik Syihab, ya. Yang ketiga, Bahar Smith untuk melakukan tes DNA. Jadi seperti itu, ya. Unyil. Kalau misalnya nanti terbukti bahwa Habib-Habib ini sebagai keturunan daripada baginda Nabi Muhammad SAW, maka akan diberikan sebuah mobil fortune dan sertifikat tanah. Kemudian Pak Haji Muhammad ini akan mencium tangan ketiga Habib tersebut. Jadi seperti itu. Baik, kita tonton dulu videonya seperti apa. Jangan di skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Habib Taufik Asgab sebagai ketua Rabithah yang ada di Pasuruan, saya tantang semuanya. Bahar Smith saya tantang, Rizik Syihab saya tantang, Taufik Asgab saya tantang. Tes DNA, tes DNA. 3 orang ini saya tantang. Nih, mobil nih, ambil Taufik. Kalau kamu keturunan Nabi Muhammad, ambil Taufik Asgab, Bahar, juga Rizik, hadapi si Muhammad. 3 lawan 1, ayo. Nih, kalau benar keturunan Nabi Muhammad yang 3 orang ini, Rizik Syihab, Taufik Asgab, Bahar Smith, nih, Fortuner 1 ditambah nih, sertifikat tanah luas ini. Saya tambah sertifikat tanah nih. Ini luas sertifikat tanah luas ini. Saya hadiah biar rakyat Indonesia ini tahu jelas bahwa kamu itu benar-benar keturunan Nabi Muhammad. Kalau kamu tidak berani tes DNA,
berarti kamu pengecut kamu. Jangan bilang sudah nabi kamu. Orang Indonesia tidak percaya dengan tulisan, dengan sejarah, dengan tulisan. Tidak percaya. Indonesia ini percaya sama apa? Tes DNA. Kalau udah ada hubungan darah benar dengan Nabi Muhammad, saya cium tangannya yang 3 orang. Cukup kalian sudah melihat, menyaksikan dan mendengarkan bagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Haji Muhammad dalam video tersebut, di mana dalam video tersebut beliau menantang 3 Habib besar untuk melakukan tes DNA. Yang pertama, Habib Taufik Assegaf sebagai ketua Rabitah Alawiyah. Yang kedua, Habib Rizik Syihab, ya. Yang ketiga, Bahar Smith untuk melakukan tes DNA. Kalau seandainya para Habib-Habib ini terbukti sebagai keturunan daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun nasabnya itu tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan diberikan sebuah mobil fortune dan sertifikat tanah. Dan kemudian Pak Haji Muhammad ini akan mencium ketiga tangan Habib tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu yang disampaikan oleh Pak Haji Muhammad dalam video tersebut. Nah, saya ingin menjelaskan kepada teman-teman dulu ya, bahwasanya beberapa waktu yang lalu ada beberapa oknum Habib yang mengatakan bahwa tes DNA itu haram untuk mengisbat nasab, untuk menentukan nasab. Contohnya seperti Habib Hanif Alatas ya, dan Bahar Smith yang mengharamkan tes DNA untuk mengisbat nasab. Tes DNA haram katanya untuk menentukan nasab, untuk mengisbat nasab. Kalau yang lain boleh. Kemudian dari ketua Rabitah sendiri, Habib Taufik Assegaf pernah menjelaskan, pernah mengatakan bahwa untuk mengisbat nasab yang jauh, bahwasanya ya dengan cara melakukan tes DNA itu tidak bisa, kata Habib Taufik beberapa hari yang lalu. Kemudian dari Habib Rizik sendiri ya secara tidak langsung mengatakan beberapa tahun yang lalu itu menyuruh Habib-Habib yang lain dan orang-orang yang mengaku sebagai keturunan daripada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan tes DNA. Nah, itu Habib Rizik yang mengatakan beberapa tahun yang lalu ya, beliau mengatakan begini. Ini orang-orang yang mengaku sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa banyak. Saya minta mereka verifikasi orang-orang sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Al Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, bahwasanya yang hidup hari ini orang-orang sebagai keturunan daripada baginda Nabi Muhammad itu ada unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Ya, untuk membuktikannya bagaimana? Ya, dengan rambut yang ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau Habib palsu ketahuan DNA Nabi kemana, DNA dia kemana. Kemudian Habib Rizik juga mengatakan bahwasanya tes DNA itu walaupun tidak bisa untuk mengisbat nasab, tapi setidaknya sebagai pendukung, sebagai penguat bahwasanya mereka adalah sebagai keturunan daripada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Habib Rizik tidak pernah mengatakan tes DNA itu haram, ya, tapi beliau secara tidak langsung menyuruh Habib-Habib yang lain dan orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi untuk melakukan tes DNA. Jadi seperti itu ya, saya angkat video ini bukan untuk mengadu domba, bukan untuk memecah belah dan lain sebagainya, tidak, tapi untuk edukasi. Karena ini berbicara fikih dan hukum ya, tidak boleh asal-asalan, tidak boleh sembarangan, tidak boleh mengharamkan sesuatu yang halal ataupun menghalalkan sesuatu yang haram, kecuali ada dalilnya yang kuat. Kalau memang tes DNA itu haram ya, dalam mengisbat nasab untuk menentukan nasab ya, mana dalilnya yang kuat, yang sahih dari ulama-ulama nasab dan ulama ahlu sunnah wal jamaah yang mengharamkan tes DNA untuk mengisbat nasab ya. Itu harus ada bukti, harus ada dalil, hadis yang kuat. Jadi tidak boleh sembarangan asal-asalan ini haram, ini halal, nggak boleh. Jadi seperti itu, biar orang-orang yang mungkin tidak tahu menjadi tahu, biar orang-orang awam paham, oh bahwasanya ini haram, oh bahwasanya ini diperbolehkan, kan seperti itu. Jadi mohon dipahami teman-teman, di sini saya bukan bermaksud ingin mengadu domba, bukan bermaksud ingin membenci habaib, bukan bermaksud ingin memecah belah, bukan, tapi untuk edukasi, seperti itu. Kemudian tadi pagi saya sempat melihat video Bang Haji Roma Irama, video terbaru, bahwasanya beliau mengatakan pernah ditelepon oleh Habib Rizik Syihab lewat seorang ustadz. Baiklah teman-teman, kita tonton dulu videonya seperti apa penjelasan penyampaian dari Bang Haji Roma Irama ini terkait pernah ditelepon oleh Habib Rizik Syihab beberapa waktu yang lalu. Ini kata Bang Haji bagaimana ya, kita tonton dulu ini videonya. Ada satu ustadz telepon saya, ini ustadz sahabat saya, Bang Haji, Habib Rizik minta telepon antum nih, kasih nggak? Kasih, ini bilang, kasih. Dia mau telepon antum nih, dia mau tegur ente nih Bang Haji.
Dia bilang, emang siapa dia menegur gue? Nggak lama malamnya Habib Rizik telepon saya. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam Bib. Masya Allah, ane kangen sama ente nih Ji. Kemana aja ente? Ini Habib Rizik teman dari muda. Telepon nanti itu. Ji, ente hati-hati Ji. Ini para Ba'alawi ini semua cinta antum. Dia bilang sama Habib, ane juga cinta Ba'alawi. Cinta baik. Coba hati-hati ente jangan terjebak sama orang-orang jahat. Habib Rizik pesannya gitu, jangan terjebak sama orang jahat. Nah, coba itu ente undang tuh Gus Romel, dia bisa mengcounter tuh Imaduddin. Baik, sebelum ente minta Habib, ane udah jadalkan tuh Gus Romel, besok dia podcast sama ane. Seperti itu, dan selanjutnya. Maka sampai podcast terakhir setelah dengan Romel baru saya undang Kiai Haji Imaduddin. Setelah itu saya undang pimpinan Rabi'atul Alawiyah, yaitu Habib Taufik Assegaf. Sayangnya beliau bersurat kepada saya nggak siap datang. Kemudian saya undang ahli genetika Dr. Sugeng Sugiharto. Saya undang ahli filologi Profesor Menahem Ali. Saya undang ahli sejarah Profesor Anhar Gonggong yang baru kemarin. Udah lihat belum ini? Hoi. Nah kemudian insya Allah besok, Jumat besok, saya undang Profesor, maksudnya Kiai, wakil dari Wali Songo, turunan Wali Songo, Gus Abbas dari Cirebon, Buntet. Dan insya Allah saya akan undang Habib Rizik Syihab. Akan saya undang juga yang namanya Habib Lutfi Pekalongan. Untuk apa? Untuk berdiskusi melihat yang mana yang benar, yang mana yang salah. Siapa yang benar, siapa yang salah. Karena ini sudah masalah umat, masalah bangsa. Seandainya Anda semua telah mengikuti podcast Bisikan Roma, Bincang Asik bareng Roma, sampai yang kemarin, pasti sudah paham. Pasti Anda sudah paham bagaimana persoalan yang sebenarnya. Oke? Cukup kalian sudah melihat, menyaksikan dan mendengarkan bagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Haji Rhoma Irama ataupun Bang Haji Rhoma Irama dalam video tersebut, ya, terkait penjelasan beliau. Ya, beliau mengatakan bahwa beberapa waktu yang lalu itu pernah ditelepon oleh Habib Rizik Syihab. Jadi Bang Haji Rhoma Irama itu ditelepon oleh Habib Rizik Syihab itu lewat seorang ustadz, ya, untuk mengundang Gus Romel, ya, ke podcast Bang Haji Rhoma Irama. Kemudian Guru Gembul sudah pernah diundang ke podcast Bang Haji Rhoma Irama. Kiai Imad juga sudah diundang, ya, ke podcast Bang Haji Rhoma Irama. Gus Romel juga sudah pernah diundang ke podcast Bang Haji Rhoma Irama. Ya, ada beberapa orang yang sudah diundang, termasuk ahli sejarah, ahli genetika juga sudah pernah diundang oleh Bang Haji Rhoma Irama. Orang-orang tersebut datang ketika diundang oleh Bang Haji Rhoma Irama. Namun Ketua Rabitah Alawiyah Habib Taufik Assegaf, ya, pernah juga diundang oleh Bang Haji Rhoma Irama ke podcastnya untuk membahas masalah nasab ini. Namun Habib Taufik, Ketua Rabitah Alawiyah, tidak datang. Jadi seperti itu, ya. Kemudian Bang Haji Rhoma Irama kedepannya berencana akan mengundang Gus Abbas Buntet, kemudian Habib Lutfi bin Yahya, kemudian Habib Rizik Syihab. Berencana akan diundang ke podcast Bang Haji Rhoma Irama. Beliau ingin mengetahui kebenarannya, siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi seperti itu. Baik teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon dilalat. Saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan dan dosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.